Halo bro, ketemu lagi dengan channel YouTube aripistop.com. Kali ini saya berada langsung di Honda untuk mengetes motor terbaru dari Honda, yaitu New Honda Beat 2024. Ada Beat yang saya pakai ini Beat Deluxe. Ini pakai apa namanya, keles. Kemudian nanti nyobain yang versi Beat Streetnya. Beat Honda 2024 nih, secara dimensi sih secara dimensi ya, itu bodinya lebih gambot untuk bagian belakang, yang bagian depan juga agak lebaran, tapi untuk yang bagian tameng sini hampir sama, tapi udah sedikit ngelebar sih ya. Untuk yang versi 2024 ini secara desain udah beda banget. Kemudian fiturnya, kalau untuk secara mesin sama 110 cc ESP Plus, rangkanya juga masih sama memakai ESAF, hanya beda di fitur dan di bodinya aja. Secara seat height-nya ya, dengan tinggi saya 173 cm dan bobotnya 70 kilo, napak banget ya. Namanya juga motor kecil ya kan. Sekarang langsung dinyalain, ini pakai keles udah tinggal langsung putar aja. Nih ada indikator baterainya yang sekarang, karena Beat yang terbaru ini nggak pakai kickstarternya dihilangin, jadi harus waspada dengan kondisi baterai alias aki. Makanya itu udah disediakan indikator baterai, kalau misalnya akinya mau ngedrop maka indikator baterainya akan menyala. Untuk versi tipe Deluxe ini ada fitur idling stop yang buat matiin motor ketika kita berhenti sejenak, seperti di lampu merah ya. Oke, lanjut gas. Gimana rasanya New Honda Beat 2024? Oke, secara handling saya bilang sih ini nggak ada perbedaan ya. Enak-enak ini, enak banget. Buat belok-beloknya sama aja sih ya. Nih tuh, guard miring, enak nih. Nendi Oke, New Honda Beat ini yang terbaru itu dibanderol 18 jutaan untuk tipe standar. Kemudian untuk tipe deluxe-nya itu dibanderol 19.400.000, dan untuk tipe deluxe yang Smart Key itu 19.800.000. 200.000 lagi itu 20 juta. Sekarang gas 60. Oke, remnya pakem banget, rem depan. Kemudian untuk akselerasi saya bilang sama ya, sama versi yang sebelumnya. Rem belakang tuh pakem banget, cit bunyinya, suaranya mantap. Buat belok-belok ini masih memakai ring 14, masih sama seperti yang versi sebelumnya, karena ini bedanya hanya di bagian desain bodinya aja ya. Kemudian dari akselerasi, ini motor sebenarnya kalau akselerasi ini saya bilang sih nampol di tengah, bawah ke tengah. Nah, bawah ke tengah. Kalau untuk atasnya itu kayaknya sedikit kurang ya. Coba. Oke, kita ngetes bagian sok dulu. Soknya agak setip di belakang, tapi depannya empuk. Lanjut gas. Nah, awalnya ini enak nih, tapi kalau udah ke tengahnya
Ini 60 70. Nah, untuk yang tengah ke atasnya ini yang saya rasain agak mulai berkurang gitu ya. Ya sama sih dibandingkan yang versi yang sebelumnya sih, karakternya hampir sama ya, hampir sama. Oke, ini adalah nyobain Honda Beat yang versi 2024. Nih lincah loh, lincah bet tuh, buat miring-miring. Tuh ada yang di depan kesalip. Nah, karena emang ini lincah nih, tergantung ridernya. Tuh enak banget dari remnya, kemudian handlingnya, pokoknya ini motor enak dah, mantap dah. Ini dirasain lagi, sok depan itu empuk. Nah, sok belakangnya agak setip kalau yang saya rasain ya. Coba kalau teman-teman nanti kalau nyobain, langsung lanjut gas. Ya, mentok 70 karena ini treknya kurang ya. Bukan top speednya 70, tapi emang treknya yang kurang. Oke, sekarang nyobain Honda Beat 2024. Nah, kesimpulannya gimana? Ya, saya rasakan sih tidak begitu banyak berbeda jauh dengan yang versi sebelumnya ya. Dari segi handling, akselerasi, powernya itu masih hampir sama. Bahkan dari segi tongkrongannya itu, dari segi tongkrongan tangannya itu masih sama, nggak ada perbedaan yang signifikan. Sekarang kita lanjut. Nah, ini dia. Ini adalah Honda Beat Street yang terbaru. Honda Beat Street yang terbaru itu yang beda itu di bagian stangnya tentunya. Desain sama, hanya di bagian stangnya, dan beda dengan yang Beat biasa. Ada yang versi keyless, untuk yang Beat Street itu tidak ada keylessnya. Nih, langsung lanjut test ride. Nih, test ride yang Beat Street. Untuk nih, setangnya kelihatan kayak lebih lebar ya, tapi sebenarnya sih kayak sama aja ya. Untuk setang yang Beat yang sekarang yang terbaru dengan versi sebelumnya, untuk panjangnya dibandingkan dengan Beat biasa sudah jelas tentu ini lebih nyaman, stangnya lebih lebar ya kan, lebih nyaman. Oke, kita tes shocknya. Tueng. Rasanya sama punya yang sebelumnya. Nah, tapi handlingnya yang ini itu agak beda. Ini agak beda. Kenapa agak beda? Karena Beat Street yang satu ini memakai ban 12 inci. Artinya pelek 12 inci ini sama seperti kayak punya Scoopy ya, Scoopy. Jadi handlingnya itu, jadi buat nekuk gini justru ini jauh lebih enak dibandingkan yang Beat biasa memakai pelek 14. Memakai pelek 14 ya. Ini rasanya tuh buat nikung-nikung asli lebih mantap yang ini pakai pelek 12 ini. Asli enak loh. Bener enak yang yang Beat Street ini. Coba gaspol. Sebenarnya gaspol juga hampir sama kayaknya ya. Nah, tuh kan 70 kan. Sama kan? Karena memang secara spek mesin sama, yang bedakan kalau ini adalah dari segi riding positionnya sama handlingnya, karena setang yang lebih lebar. Nih, dicobain lagi. Nah, iya tuh shocknya itu yang belakang ya, yang agak keras. Tapi kalau untuk shock depan sih saya bilang cukup empuk dengan joknya. Nah, ini joknya itu tengah-tengah sih kalau saya bilang sih, nggak
empuk enggak, keras banget juga enggak. Kalau bilang sih sedang untuk di bagian keempukan joknya. Nanti untuk Beat Street, pemandangan speedometernya itu juga tampak beda karena ini memakai digital dibandingkan yang Beat biasa. Tapi kalau Beat Street sebelumnya, nah ini juga bisa dibilang sih secara dimensi sama sih, cuma beda bentuknya aja. Atau kalau yang dulu kotak, nah kalau yang ini ada trapesiumnya gitu ya. Nih kalau ini tuh mantep banget nih, buat nikung tuh enak banget nih yang velg 12. Lanjut langsung ngetrek, wow, ngedrak. Rem belakangnya pakem. Kita cek rem depan juga pakem. Kalau untuk kedua rem depan maupun belakang sih tidak ada masalah buat saya karena memang dua-duanya pakem. Kalau disuruh pilih Beat biasa atau Beat Street, secara handling asli Beat Street itu jagonya deh. Nih buat miring-miring ini, udih, asli Beat Street ini jagonya. Aduh, enak banget ini Beat Street. Asli enak banget. Kenapa bisa seenak gini ya Beat Street ya? Asli tuh miring, widih, mantap. Juaranya nih handling kalau untuk Beat Street, juara dibandingkan yang Beat biasa ya. Enak banget. Oke, Beat Street itu sayangnya dijual hanya satu tipe aja. Dia dibanderol 19, kalau nggak salah 19.400.000. 19 jutaan ya untuk Beat Street, dengan dua warna yaitu hitam dan coklat. Yang coklat tuh warnanya menarik banget, dan ini sekarang lega nih, lebih lega di depannya untuk di legs kakinya. Dan decksnya sekarang lebih lega dibandingkan yang versi sebelumnya. Nih decksnya lebih luas, kaki lebih bebas, ini lebih luas ya decksnya. Ini adalah ngetes dari Honda Beat Street. Oke, sekarang ngomongin perbedaan antara Honda Beat Street dengan Honda Beat biasa. Tadi udah nyobain keduanya kan. Ini ada Honda Beat Street dan Honda Beat. Honda Beat Street itu tentu bedanya di bagian stang, kemudian di speedometernya udah digital. Stangnya memakai stang fat bar. Riding posisinya lebih enakan pakai Beat Street sih karena kan stang fat bar ya. Kemudian perbedaan lagi adalah di bagian peleknya memakai pelek 12 in. Untuk yang Beat biasa itu memakai pelek 14 in. Kita lihat di bagian stangnya nih memakai speedo ya seperti Beat biasa pada umumnya ya. Itu perbedaan jelas antara Beat Street dengan Beat biasa. Jadi secara desainnya sama, hanya di bagian stangnya aja yang desainnya mencolok. Dan untuk yang sekarang itu ditambah perbedaan lagi di bagian pelek 12 inci. Kemudian dilihat di sini pocketnya di sini lebih luas, lebih besar. Kemudian baik itu di Beat Street maupun di Beat semua varian itu ada colokan charger HP-nya. Ini ada power outlet-nya. Kemudian kalau Beat Street itu hanya pakai kunci kontak, nggak ada keles. Sedangkan kalau untuk Beat itu ada versi keles. Kemudian yang tipe tertinggi itu adalah ini Beat Deluxe Smart Key, harganya 19.800.000. Itu ada idling stopnya, ada kelesnya.
ada keyless. Kemudian untuk yang tipe keduanya adalah Beat Deluxe, itu tanpa smart key tapi ada idling stopnya, harganya 19.400.000. Lalu yang tipe Beat standar itu tanpa keyless, artinya pakai kunci kontak biasa, nggak ada idlingnya juga. Nah itu harganya 18 jutaan. Jadi ini review singkat ngetes dari motor new Honda Beat 2024, yang secara kesimpulan bahwa secara power motor ini, handling, kemudian akselerasi masih sama seperti versi sebelumnya. Secara umum ya masih sama, hanya memang desainnya aja yang berubah untuk di new Beat 2024. Oke, cukup sekian review test ride dari arips.com, ngetes langsung new Beat 2024.